Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-30 dan 31 dari surah Al-Ma'idah, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Qabil dan Habil, yaitu kisah tentang dua anak Adam alaihi salam, yaitu tentang Qabil yang berkeinginan untuk membunuh adiknya, dan adiknya pula Habil tidak mau membalas tindakan abangnya yang akan membunuhnya. Apabila disuruh untuk memilih membunuh atau dibunuh, ia lebih rela dibunuh, karena perbuatan membunuh adalah perbuatan yang sangat buruk dan tercela sekali. Ia adalah kejahatan yang besar. Ia adalah kezaliman yang akan menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka Habil dalam ayat-ayat sebelum ini, yaitu 3 ayat yang kita telah sebutkan sebelum ini, menasihati abangnya supaya mengurungkan niatnya untuk membunuhnya, karena perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang sangat tercela sekali. Tetapi dalam ayat yang akan kita pelajari ini dijelaskan bahwasanya Qabil pada akhirnya membunuh adik, dan diterangkan bahwasanya hawa nafsunya yang mendorongnya untuk membunuh adiknya. Berarti hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu apabila tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak ditundukkan, tidak disucikan, maka hawa nafsu itu akan menyuruh untuk melakukan keburukan. Dan ini terjadi pada diri Qabil. Dengan dorongan hawa nafsunya itu, maka ia membunuh adiknya. Maka dengan membunuh adiknya itu, ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Qabil setelah membunuh adiknya, ia kebingungan, yaitu bagaimana memperlakukan jenazah atau mayat adiknya ini.
Karena kematian Habil itu adalah kematian pertama pada bangsa manusia. Bagaimana cara memperlakukannya? Ia kebingungan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seekor burung gagak untuk mengajar Qabil bagaimana cara menguburkan jasad adiknya itu. Dengan demikian, maka Qabil mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terselamatlah ia dari keburukan. Sebab apabila ia tidak menguburkan adiknya, maka ia akan mendapatkan keburukan. Keburukan yang pertama adalah, ini di samping keburukan ia membunuh sebelumnya, keburukan yang pertama adalah boleh jadi jasad adiknya itu mengeluarkan bau yang busuk, karena dia akan menjadi bangkai, dan itu adalah keburukan. Itu mendatangkan keburukan bagi orang yang hidup, dan itu juga mendatangkan keburukan bagi orang yang telah meninggal dunia, sebab jasadnya itu tidak dihormati, tidak dimuliakan. Karena Qabil yang membiarkan adiknya itu mendapat kehinaan disebabkan tidak menguburkannya, bermakna itu adalah keburukan pula ke atas dirinya. Dengan burung gagak yang mengajarkan kepadanya bagaimana menguburkan jasad adiknya itu, maka ia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terhindar dari sebarang keburukan. Dia tidak mendapatkan keburukan karena tidak membiarkan jasad adiknya terbiar begitu saja, dan juga adiknya itu pun tidak mendapatkan keburukan sebab jasadnya itu dikuburkan ke dalam bumi sehingga tidak mendapatkan kehinaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengajaran atau ilmu pengetahuan kepada Qabil melalui seekor burung gagak, dan ilmu itu masih lagi diwarisi oleh bangsa manusia sampai ke hari ini, dan itulah ilmu yang sebenarnya. Namun di sana ada beberapa kaum yang tidak mau mengamalkan ilmu ini, yaitu tidak menguburkan mayat itu ke dalam bumi, tetapi umpamanya membakarnya sehingga menjadi abu. Kononnya dengan membakar itu maka langsunglah ia ke nirvana, ke dalam surga. Kemudian abunya dihanyutkan ke sungai Gangga atau ke laut. Ini berarti tidak menepati ilmu yang telah Allah berikan kepada manusia mulai dari generasi pertama. Ada pula yang meletakkan mayat itu ke dalam gua di atas gunung. Ada juga kaum yang berbuat demikian. Ada pula yang memasukkannya ke dalam bumi jauh di dalam sana, tetapi di dalam lubang, di dalam tanah, seperti yang berlaku di Mesir kuno. Maka mereka buat piramid-piramid. Di bawah piramid itu sebenarnya adalah kuburan untuk menyembunyikan jenazah. Bahkan ada pula yang tidak menguburkannya di bumi, yaitu dengan membalsemnya, yaitu membiarkannya dia tetap seperti itu dan dibalsem tubuhnya sehingga ia dapat dilihat sepanjang masa oleh anak dan keturunannya. Ini pun juga tidak menepati ajaran yang telah pernah Allah sampaikan kepada manusia dari generasi pertama dahulu. Jadi melalui ayat ini nampaklah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada manusia, yaitu menjaga kemuliaan manusia dengan menetapkan syariat penguburan manusia, yaitu dengan memasukkan ke dalam tanah sehingga kembali manusia itu ke asalnya, karena manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian dengan dikuburkan kembali ke tanah, dan nanti ketika dibangkitkan maka dibangkitkan lagi dari tanah tersebut. Dengan pengajaran melalui gagak yang Allah
utus kepada Qabil, maka dengan demikian Qabil telah melakukan perbuatan yang tercela, yaitu dengan membunuh adiknya sendiri. Kemudian setelah itu ia berpisah selama-lamanya dengan adiknya, dengan menguburkannya di bumi, maka dia tidak dapat lagi melihat wajah adiknya untuk selama-lamanya, maka termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi ada dua ujung ayat di sini yang berbeda. Pertama, ujungnya adalah fa asbaha minal khasirin, maka jadilah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan satu lagi ujung ayat fa asbaha minan nadimin, maka termasuklah ia atau menjadilah ia ke dalam golongan orang-orang yang menyesal. Maka kita beri judul kerugian dan penyesalan setelah pembunuhan. Jadi setelah ia membunuh, dia termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Setelah membunuh, ia termasuk ke dalam golongan orang yang menyesal. Tetapi kedua-duanya itu adalah perkara buruk yang sepatutnya tidak berlaku. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari sebagai melanjutkan kisah Qabil dan Habil, Qabil dan Habil yang telah kita mulai dalam pengajian sebelum ini melalui ayat yang ke-27, 28 dan 29. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat 30 dan 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah fa asbaha minal khasirin. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Allah berfirman, fatawwa'at lahu, maka mendorongnya baginya, atau ada yang menerjemahkan maka membuatnya menjadi mudah atau ringan. Nafsuhu, hawa nafsunya. Kalau kita susun dalam bahasa kita, hawa nafsunya, nya di sini nya Qabil, hawa nafsunya menyuruhnya atau memudahkannya atau mendorongnya qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka dia pun membunuh saudaranya itu. Fa asbaha minal khasirin, maka menjadilah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Bermakna dia adalah salah seorang dari orang-orang yang merugi. Fa ba'atsallahu ghuraban, lalu Allah mengutus seekor gagak. Ada juga yang menerjemahkan lalu Allah menyuruh seekor gagak. Yabhathu fil ardi, menggali lubang di bumi. Liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepadanya, kepada Qabil, kaifa yuwari, bagaimana menguburkan saw'ata akhi, jasad saudaranya itu. Qala, Qabil berkata, ya wailata, celakalah aku, a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi, mengapa aku ini tidak mampu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh gagak ini. Fa uwariya saw'ata akhi, lalu aku menguburkan jasad saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, maka dia Qabil adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal.
atau salah seorang dari orang-orang yang menyesal. Kita ulang dari awal ayat. Lalu hawa nafsunya, atau maka boleh juga, maka hawa nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya, maka ia pun membunuh saudaranya itu. Maka termasuklah ia atau menjadilah ia salah seorang dari golongan orang-orang yang merugi. Lalu Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali lubang di bumi, untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Ia berkata, Qabil berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gagak itu, lalu aku menguburkan jasad saudaraku. Maka menjadilah ia salah seorang dari golongan orang-orang yang merugi. Jadi apabila kita lihat dua ujung ayat ini, yang pertama, Qabil itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, dan yang kedua, Qabil itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal, bermakna yang ditanggung oleh Qabil disebabkan karena pembunuhan ke atas adiknya itu adalah pertama kerugian, dan yang kedua adalah penyesalan. Jadi kerugian dan penyesalan setelah melakukan pembunuhan. Rugi seperti apa kerugian yang diderita oleh Qabil, kemudian penyesalan seperti apa penyesalan yang dilakukan oleh Qabil, insyaallah kita akan bahaskan melalui tafsir nanti. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang lanjutan dari kisah Qabil dan Habil. Yang mana kisah Qabil dan Habil ini adalah kisah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah supaya diceritakan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Nanti setelah kisah Qabil dan Habil ini kembali kisah Bani Israel. Jadi sebelum kisah Qabil Habil kisah Bani Israel, setelah kisah Qabil dan Habil kisah Bani Israel. Jadi kisah Qabil dan Habil ini adalah sebagai pengajaran sebenarnya untuk Bani Israel. Dan Bani Israel itu ada pada masa Rasulullah dan ada pada masa sekarang, yaitu orang-orang yang suka membunuh. Maka cerita atau kisah Qabil dan Habil ini hendaknya menjadi pelajaran bagi Bani Israel. Jangan suka membunuh. Apabila suka membunuh bermakna telah mewarisi perbuatan tercela yang pernah dilakukan oleh Qabil dan Habil. Dan kematian pertama dari bangsa manusia ini bukan kematian biasa. Kematian biasa maknanya habis umurnya kemudian ia mati. Tetapi tidak, kematian biasa bukanlah yang pertama pada bangsa manusia, tetapi kematian karena pembunuhan yang terjadi pada bangsa manusia. Jadi kematian pertama bangsa manusia adalah kematian karena pembunuhan. Kalau disebut pembunuhan bermakna ada yang membunuh dengan kehendaknya, kemudian ditetapkanlah kematian ke atas dirinya. Dia ada kematian itu memang tidak ada sebab dari manusia. Tidak ada sebab dari manusia. Tetapi kalau pembunuhan itu adalah bersebab dari manusia, seakan-akan apabila pembunuhan itu adalah kematian yang disegerakan tanpa apa kita sebutnya supaya mudah untuk memahaminya, kematian yang disegerakan oleh manusia tanpa restu Allah Subhanahu wa taala, tanpa keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tanpa keredaan Allah bermakna itu adalah perbuatan yang tercela. Apabila kematian biasa, yaitu kematian umpamanya manusia
habis umurnya ketika menjalani hidup di dunia ini, karena setiap manusia itu diberi umur oleh Allah. Kemudian habis umurnya, kemudian ia mati. Kemudian kematian itu Allah tetapkan pula sebabnya. Mungkin sebabnya karena sakit, mungkin sebabnya karena kecelakaan atau lain sebagainya. Tetapi sebab itu hanyalah sebagai sebab kepada kematian, dan tidak ada kaitan dengan mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak mengangkat atau mencabut nyawa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia berperan pula untuk menjadi sebab terangkatnya atau tercabutnya ruh manusia dengan membunuh. Maka ketika itu perbuatan itu menjadi perbuatan yang tercela. Inilah dia tentang kisah Qabil dan Habil, yaitu lanjutannya bahwasanya Qabil telah pada akhirnya membunuh adiknya, kemudian kerugian dan penyesalan yang ia derita. Sekarang kita lanjutkan ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-30. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Fa di sini di dalam kajian tafsir namanya fa litafri'. Makna tafri' maknanya menjelaskan lebih terperinci lagi. Sudah disampaikan kisah tentang Qabil dan Habil sebelum ini, tapi belum terperinci lagi, yaitu bagaimana lanjutannya. Setelah Qabil berniat ingin membunuh adiknya, bagaimana lanjutannya? Tidak ada dalam ayat sebelum ini. Dilanjutkan, setelah ia berniat untuk membunuh adiknya dan adiknya menasihatinya untuk jangan membunuh, tetapi lanjutannya adalah ia bunuh juga adiknya itu. Jadi lanjutannya ia bunuh juga adiknya itu. Jadi fa ini namanya fa untuk menerangkan dengan lebih terperinci lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menerangkan tentang kisah ini dengan lebih terperinci? Mengapa tidak secara umum saja, secara ringkas saja? Mengapa Allah sampaikan dengan lebih terperinci? Umpamanya di dalam ayat ini, apabila Allah Subhanahu wa taala melanjutkan saja dengan mengatakan faqatalahu fa asbaha minal khasirin, cukup. Kemudian dia Qabil membunuh adiknya, maka termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Bagaimana? Sudah difahami tentang jalan ceritanya? Sudah. Karena tadi dia berniat dan sekarang dia membunuh. Tetapi dalam ayat ini dibuat perincian. Perinciannya adalah dia membunuh itu adalah disebabkan karena dorongan hawa nafsunya. Nah, perincian bahwasanya ia membunuh itu disebabkan karena dorongan hawa nafsu, bermakna di sini ada pengetahuan bahwasanya hawa nafsu yang ada pada diri seseorang itu, apabila ia tidak dibimbing, tidak ditundukkan, maka hawa nafsu itu akan menyuruh untuk melakukan keburukan. Dan itulah tabiat hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu saja menyuruh untuk melakukan keburukan. Itu tabiat nafsu. Lalu nafsu yang bagaimana? Yang tidak menyuruh melakukan keburukan, nafsu yang sudah disucikan. Disucikan dengan apa? Dengan iman. Karena dalam hati manusia itu ada iman, ada nafsu. Disucikan dengan iman, yaitu bagaimana iman itu kuat di dalam hati, kemudian iman itu menguasai hati, sehingga kalau hati itu berkehendak, sebenarnya kehendak iman, karena kehendak hawa nafsu itu sudah dikalahkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan hawa nafsunya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan menguatkan iman, sehingga iman itu menguasai hati, kemudian hati itu menundukkan kehendak-kehendak hawa nafsu. Tapi bagaimana dengan si Qabil? Apakah imannya muncul menguasai hatinya? Tidak. Buktinya ketika adiknya menasihatinya, sebenarnya nasihat itu tujuannya adalah untuk memunculkan iman yang ada dalam hatinya.
tapi dia tak pedulikan nasihat adiknya itu. Berarti yang menguasai hatinya apa sekarang? Nafsu. Nafsu yang ada dalam hatinya itu, karena telah menguasai hatinya, maka nafsunya itu menyuruhnya untuk melakukan keburukan, kejahatan. Fatawwa'at lahu nafsuhu, maka nafsunya itu, hawa nafsunya itu menolongnya atau membantunya atau memberikan semangat kepadanya atau menghiaskan kepadanya. Ini boleh nih digunakan kata-kata seperti ini. Karena sebenarnya kata tawwa'at di sini, tawwa'at maknanya melakukan dengan ringan. Itu mana tawwa'at. Melakukan dengan ringan. Biasanya apabila seseorang mau melakukan keburukan, biasanya kalau dia punya fitrah yang suci, berat dia untuk melakukan keburukan. Biasanya lah, kalau seseorang memiliki fitrah yang suci, untuk berbohong itu berat, untuk mencuri itu berat, untuk melakukan perbuatan yang tercela itu, lihat kiri, lihat kanan, berat. Tetapi kalau hawa nafsunya sudah menyuruhnya melakukan keburukan, maka yang berat itu menjadi ringan. Tak apa-apa, kata hawa nafsunya. Ini kan hak asasi kamu, peduli apa dengan orang lain, kata hawa nafsunya. Akhirnya perbuatan yang tadi berat menjadi ringan. Fatawwa'at, maka ada juga yang menerangkan, maka hawa nafsunya membuatnya menjadi mudah untuk membunuh adiknya. Dari kata tawwa'at ini juga membawa makna bahwasanya Qabil pada awalnya ragu-ragu untuk membunuh adik. Bunuh tak ya? Dia tahu bahwasanya membunuh itu adalah kejahatan yang besar. Bunuh tak ya? Tetapi karena hawa nafsunya telah mendorongnya untuk membunuh, akhirnya ia menjadi mudah untuk membunuh adiknya. Oh, berarti hawa nafsu ini mesti dikawal, mesti dijaga, mesti dibimbing. Dan berapa banyak orang yang sekarang ini melakukan kejahatan adalah disebabkan karena hawa nafsu. Bukan tak tahu itu kejahatan, tahu, tapi buat juga. Mengapa buat juga? Karena hawa nafsunya yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang tercela itu. Dan hawa nafsu ini banyak nanti ya, perkara-perkara yang buruk yang dia inginkan. Mendengki orang, itu hawa nafsu. Sombong, itu hawa nafsu. Tamak, itu hawa nafsu. Apalagi yang lainnya? Berburuk sangka, hawa nafsu. Dan seterusnya. Keinginan hawa nafsu ini keinginan yang buruk. Dan setiap keinginan yang buruk melahirkan keinginan yang buruk berikutnya. Maka kalau tidak disucikan keinginan hawa nafsu atau ditundukkan di bawah keinginan iman, keinginan fitrah, maka seseorang itu akan semakin buruk dan semakin buruk. Kalau sudah semakin buruk, dia akan menganggap yang buruk itu menjadi baik. Kalau sudah terbiasa berbohong, maka berbohong itu menurutnya adalah baik. Kalau biasa menipu, maka menipu itu adalah baik. Padahal sebenarnya adalah buruk. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, maka hawa nafsunya itu mendorongnya sehingga menganggap mudah untuk membunuh saudaranya. Kita sudah terangkan makna membunuh dengan makna mati biasa. Meskipun sama-sama pada akhirnya nyawa tercabut dari badan. Faqatalahu, maka dia pun membunuhnya. Qabil membunuh adiknya. Bagaimana cara dia membunuh adiknya? Ini diterangkan dalam kitab-kitab tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya dia dorong batu yang besar, kemudian jatuh ke kepala adiknya dan adiknya tertimpa. Ada yang mengatakan demikian.
Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Tetapi karena Allah tidak menerangkan seperti apa dia membunuh adiknya, berarti itu bukanlah penting. Yang penting adalah hawa nafsunya mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. Itu penting. Karena kalau kita sibukkan pula tafsir itu dengan perkara-perkara yang tak penting, nanti yang penting itu menjadi tergusur, menjadi tergeser. Yang diingat yang tak penting, yang penting pula dilupakan. Ini banyak buku-buku tafsir memberikan penjelasan panjang lebar sehingga pembaca buku ini menangkap yang kurang penting dan yang penting itu tertinggalkan. Maka kita coba membatasi diri karena waktu yang sangat terbatas kepada yang penting-penting saja. Fa asbaha minal khasirin, maka dengan membunuh adiknya itu termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Bermakna di sana ada golongan yang merugi. Dan Qabil itu termasuk kepada salah satu dari golongan orang-orang yang merugi. Padahal pada masa dahulu yang melakukan perbuatan membunuh itu siapa? Pada masa dahulu, pada masa Qabil dan Habil, hanya Qabil seorang saja yang membunuh. Belum ada lagi orang yang lain membunuh, itu belum ada. Tapi dalam ayat ini, maka termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Seakan-akan sudah ada di sana selain Qabil itu yang merugi. Padahal yang membunuh ketika itu hanyalah baru Qabil saja. Bermakna ini adalah isyarat bahwasanya akan ada orang yang menyusul setelah Qabil di dalam membunuh orang lain. Maka orang-orang tersebut bersama dengan Qabil adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi, dan Qabil itu adalah satu dari mereka. Jadi pengajaran ya. Jadi jangan tambah lagi jumlah orang-orang yang merugi. Kalau bisa berhenti sudahlah, jangan ada lagi orang-orang yang merugi setelah ini. Tapi bagaimana caranya? Ilmu ini yang mesti disampaikan kepada mereka. Selagi ilmu ini tidak disampaikan, karena yang akan merubah itu adalah ilmu. Tanpa ilmu tak akan berubah. Semalam kita dengar ada 9 orang yang mati membunuh diri dengan meminum minuman keras yang oplosan, bunuh. Ada lagi yang mengendarai truk dalam keadaan mabuk, kemudian dia melanggar rumah di malam hari, kemudian orang yang ada dalam rumah itu digilasnya habis dengan truknya itu, mati. Orang yang seperti ini adalah orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membunuh, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Di dalam ayat yang telah kita sampaikan sebelum ini dalam surah An-Nisa, bahwasanya siapa yang membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri, maka ia akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Berat ya? Ini adalah kejahatan yang besar, kezaliman yang besar. Sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya Allah menyebut orang-orang yang membunuh itu orang-orang yang zalim, dan kata zalim adalah kata yang biasa dipakaikan kepada kejahatan yang besar. Maka ketika Allah menyebut syirik, Allah sebut bahwasanya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kerugian apa yang didapatkan oleh Qabil? Kerugian yang pertama adalah telah mengotori fitrahnya yang suci. Ketika lahir ke dunia, ia membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang suci itu tidak akan mungkin mau melakukan keburukan, tak akan mungkin. Kehendak fitrah yang suci itu melakukan kebaikan. Coba tengok anak yang fitrahnya suci,
Kalau nampak umpamanya ada orang yang dipukul, anak itu menangis. Tak sampai hati melihat orang yang dipukul, dia menangis. Sebab apa? Fitrahnya suci. Dipukul saja dia menangis, melihat orang dipukul saja dia menangis, apalagi dibunuh. Itu fitrah yang suci. Sekarang pula fitrah yang suci itu diabaikan, yaitu dengan membunuh adik sendiri. Dan sebabnya adalah karena si adik ini menghalang kehendaknya untuk menikahi saudara perempuan yang sama lahir dengannya. Ini kisah yang semalam kita terangkan. Bermakna dia merugi disebabkan karena dia telah mengotori fitrah yang suci. Padahal fitrah yang suci itu bisa memelihara diri seseorang. Fitrah yang suci itu bisa menjaga, melindungi diri seorang. Sebab seseorang itu tidak akan melakukan keburukan. Sebab fitrah yang suci itu menghalangnya untuk melakukan keburukan. Tetapi ia telah mengotori fitrahnya yang suci, bermakna dia telah merugikan dirinya sendiri, yaitu modal yang berharga fitrah telah ia kotori. Dia sendiri yang mengotorinya, rugi. Yang kedua, dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi karena dia telah membunuh adiknya sendiri. Dia telah memutuskan silaturahim dengan adiknya. Bahkan bukan hanya memutuskan silaturahim, yaitu berpisah dengan adiknya untuk selama-lamanya. Ini adalah kerugian yang ia derita. Sebab perbuatannya itu adalah perbuatan yang buruk, dan setiap perbuatan yang buruk akan melahirkan balasan yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan keburukan dia pasti akan melihat balasannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, siapa yang buat jahat dia sendiri yang akan tanggung akibatnya. Sekarang dia sudah membunuh adiknya, bermakna dia akan menanti hukuman dari Allah, dan itu adalah kerugian. Dan satu lagi kerugian yang ia derita adalah karena dia tidak menjalankan petunjuk Allah. Petunjuk Allah adalah jangan membunuh. Sekarang pula dia membunuh, bermakna kejahatan yang ia lakukan bukan hanya kepada manusia, kepada adiknya, yaitu dengan mengambil hak adiknya untuk hidup. Kan hak adiknya itu untuk hidup, kemudian dia bunuh, bermakna dia sudah merenggut hak adiknya untuk hidup. Itu adalah kejahatan, dan dia akan mendapatkan hukuman, dan itu kerugian yang akan ia derita. Kemudian ia juga tidak mengagungkan dan memuliakan Allah yang telah menurunkan syariat. Jangan membunuh, dia membunuh pula, bermakna dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak mematikan siapa? Allah. Dia pula sekarang yang membunuh. Dengan pembunuhan itu maka matilah adiknya. Mematikan adiknya dengan membunuh adiknya itu, bermakna ia ini telah melakukan kejahatan demi kejahatan. Bukan satu kejahatan, tapi banyak kejahatan. Ke atas dirinya mengotori fitrahnya yang suci, ke atas adiknya mengambil hak hidup adiknya, kemudian kepada Allah melanggar petunjuk Allah. Kalau sudah demikian, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Fitrah yang suci, modal yang berharga, dia nodai. Ini jelas adalah kerugian. Baru terasa kata rugi ini kalau kita bawa kepada perdagangan. Karena biasanya kata rugi ini dalam perdagangan, lawan rugi untung. Biasanya kalau disebut rugi ini ada kaitan dengan modal. Umpamanya modal 1 juta, umpamanya modal 1 juta, kemudian berdagang, kemudian setelah berdagang dapat 1.200.000. Untung atau rugi? Untung 200.000. Modal 1 juta, setelah berdagang kembali 1 juta juga. Untung atau rugi? Balik modal. Setelah dikeluarkan biaya-biaya semuanya. Modal 1 juta, kemudian setelah berdagang dapat cuma 600.000.
Untung atau rugi? Rugi 400.000. Ketika lahir ke dunia membawa modalnya adalah fitrah yang suci, tak ada dosa. Kemudian setelah itu hidup di muka bumi, melakukan kemaksiatan, melakukan pembunuhan, kemudian mati membawa dosa. Ketika lahir suci, tak membawa dosa. Ketika lahir ke dunia suci, tidak membawa dosa. Tetapi ketika mati, meninggalkan dunia, membawa dosa. Untung atau rugi? Rugi. Kalau lahir ke dunia di atas fitrah yang suci, meninggal pula di atas fitrah yang suci, pahala tak ada umpamanya. Belum lagi besar umpamanya sudah meninggal dunia, itu balik modal di atas fitrah yang suci. Lahir ke dunia di atas fitrah yang suci, tak ada bawa pahala karena tak ada perbuatan yang dilakukan. Tapi ketika dewasa, banyak perbuatan baik dilakukan. Setelah banyak terkumpul perbuatan baik, kemudian meninggal dunia. Untung atau rugi? Untung, karena keadaannya adalah lebih baik berbanding ketika ia dilahirkan. Sekarang kita ini sedang beruntung atau sedang rugi sekarang ini? Dan jangan berbangga dulu, boleh jadi nanti kita bangkrut karena ada orang yang akan mengambil pahala yang sudah kita kumpulkan. Yaitu ketika nanti ada peristiwa tebus menebus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang kita zalimi, apabila dia tidak mau memaafkan kita, maka orang yang dizalimi itu mengadu kepada Allah bahwasanya ia tidak akan memaafkan orang yang menzaliminya, sehinggalah orang yang menzalimi itu memberikan pahalanya kepadanya, barulah ia maafkan. Nah, akhirnya pahala sudah diberikan semua, kemudian belum tertebus lagi. Kemudian orang yang dizalimi itu mengatakan, saya belum cukup lagi ya Allah untuk menyelesaikan kezalimannya itu, sehinggalah dosaku ini dia yang menanggungnya, barulah aku merasa cukup puas. Akhirnya tadi rasa-rasa sudah ada pahala banyak, tapi rupanya diambil oleh orang yang telah dizalimi. Kemudian orang yang dizalimi itulah memberikan dosanya untuk ditanggung. Orang yang seperti ini disebut orang yang muflis. Muflis maknanya bangkrut, habis sudah modal yang ada pada dirinya. Dan ini bisa berlaku karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sekarang kita kembali kepada ayat. Setelah Qabil membunuh adiknya, ia menjadi bingung bagaimana memperlakukan jasad adik ini, karena ini adalah kasus yang pertama di dalam bangsa manusia. Bagaimana ini? Maka ia kebingungan. Ketika ia kebingungan itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor burung gagak. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ard. Maka Allah mengutus seekor burung gagak. Yabhathu fil ardi. Yabhathu, sebenarnya kata yabhathu ini maknanya mencari. Fil ardi, mencari di bumi. Jadi Allah mengutus. Apabila disebut Allah mengutus, bermakna burung gagak itu bukan datang begitu saja ke hadapan Qabil, tidak. Burung gagak itu datang kepada Qabil dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah. Jadi burung gagak itu yang memperlihatkan bagaimana menguburkan burung gagak yang mati lainnya itu di depan Qabil, itu bukan satu kebetulan. Itu memang dengan kesengajaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dari sisinya, bagaimana memperlakukan jasad adiknya yang telah meninggal itu. Maka di sini nampak sekali pelaku perbuatannya adalah Allah. Fa ba'atsallah, maka Allah mengutus. Supaya lebih tegas nampaknya, maka ada yang menerjemahkan maka Allah menyuruh, bermakna burung gagak itu adalah suruhan Allah.
dengan kehendak Allah, maka burung gagak itu pun pergi ke hadapan Qabil. Pergi ke hadapan Qabil menunjukkan bagaimana menguburkan mayat. Jadi ceritanya adalah burung gagak adalah yang diutus oleh Allah ke hadapan Qabil. Kemudian burung gagak itu menguburkan mayat burung gagak yang lainnya. Begitu yang kita fahami dari ayat ini, dan begitu yang kita fahami dari riwayat yang menerangkan tentang cerita ini. Tetapi ada perincian. Ada perincian, tapi perincian ini tidaklah suka kita untuk menjadikannya sebagai pengetahuan, karena ia tidak disebutkan atau tidak dikandungi oleh ayat ini. Umpamanya Allah mengutus 2 burung gagak, padahal dalam ayat ini Allah menyebut seekor burung gagak. Tetapi ada yang memahami ada 2 burung gagak datang ke hadapan Qabil, kemudian 2 burung gagak itu berkelahi, kemudian yang satunya terbunuh, kemudian yang hidup itu menguburkan yang terbunuh itu. Padahal cerita itu tidak ada dalam ayat ini. Tidak ada. Tetapi ada riwayatnya. Tapi meskipun demikian, kita tidak mau menyibukkan diri dengan perincian yang seperti itu. Karena ada lagi riwayat yang lain, yaitu riwayat yang lain adalah bukannya 2 burung gagak itu berkelahi, bertengkar, bukan. Yaitu Qabil ketika dalam kebingungan bagaimana cara menguburkan jasad adiknya, tiba-tiba dia melihat ada seekor burung gagak yang menguburkan burung gagak lainnya yang telah mati. Tak ada makna pertengkaran, tak ada. Jadi kalau tak ada makna pertengkaran, bermakna tadi ada disebutkan makna pertengkaran, maka ada 2 riwayat yang menurut kita adalah kalau pertengkaran, bagaimana bisa memahami Allah mengutus 2 ekor burung untuk bertengkar? Kan tidak terasa penting untuk kita ketahui. Maka sudahlah, jangan kita disibukkan dengan riwayat yang seperti itu. Bahkan ada riwayat yang ketiga, ini tidak ada kaitan dengan menguburkan burung gagak yang telah mati, tetapi kaitannya adalah dengan burung gagak yang mencari makanan di dalam bumi. Burung gagak itu adalah burung yang punya kebiasaan menggali-gali lubang dengan paruhnya dan dengan kakinya. Bahkan ia adalah burung yang biasa memasukkan atau menyimpan makanan-makanan yang telah didapatkan di bawah daun-daun atau di bawah tanah. Nanti suatu ketika dia akan kembali lagi ke tempat itu, dia tahu di mana dia simpan, di bumi mana dia timbun, kemudian dia datang lagi. Nah, Qabil melihat, ini adalah cara untuk menyimpan saudara saya ini di dalam bumi, atau menguburkannya di dalam bumi. Karena ada 3 riwayat yang seperti itu, dan itu tidak dikandungi oleh ayat ini, maka kita tak mau menyibukkan diri dengan yang seperti itu. Boleh menerima, silakan, karena ada riwayatnya. Tapi yang terpenting jangan dilupakan. Yang terpenting adalah Allah telah mengutus, telah menyuruh seekor burung gagak untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya itu. Jadi ada satu metodologi tafsir pada hari ini, yaitu menyampaikan yang ringkas, yang singkat, dan yang penting saja dari kandungan Al-Quran. Jangan yang panjang-panjang, yang terperinci tapi tak penting, itu membuang waktu. Itu diantara metodologi tafsir pada hari ini. Maka kita lihat ada tafsir Al-Quran itu panjang sekali, sampai 40 jilid. Kalau kita baca, berapa lama habis waktu kita untuk membacanya? Maka sekarang ini tak perlu panjang-panjang tafsir itu, ringkas. Tetapi yang ringkas itu, yang pendek itu mengandungi yang pokok-pokok, yang penting-penting saja untuk diketahui.
Baik, kita lanjutkan. Lalu Allah menyuruh seekor burung gagak untuk menggali lubang di bumi untuk menampakkan kepadanya bagaimana dia, Qabil, menguburkan jasad saudaranya. Menguburkan jasad saudaranya. Kata menguburkan, Yuwari menguburkan maknanya menutupi sebenarnya. Menutupi. Yuwari, menutupi. Menutupi dengan apa? Dengan tanah. Jadi dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian ditutupi dengan apa? Dengan tanah juga. Kemudian beradalah manusia itu di dalam tanah. Di bawahnya tanah, di atasnya tanah, di kanannya tanah, di kirinya tanah. Dia dikelilingi oleh tanah. Dan dia sendiri pun diciptakan dari tanah. Maka akhirnya apabila manusia itu dikuburkan di dalam tanah, maka akhirnya manusia itu dia kembali ke asalnya, yaitu ke tanah. Dengan demikian terpeliharalah kemuliaan manusia itu. Jadi untuk memelihara kemuliaan manusia adalah dengan menguburkan manusia. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebahagian manusia, yaitu dengan membakarnya, memasuknya kan dalam peti, kemudian menggantungnya di dalam gua dan lain sebagainya. Itu tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Sau'ata akhi, sau'ata. Kata sau'ata ini apabila kita lihat dari sisi bahasanya, maknanya yang buruk mata memandangnya, yang tak suka mata memandangnya. Nah, itulah kira-kira yang mendatangkan keburukan bagi mata untuk memandangnya. Dari kata sau'ata akhi, dan digunakan juga kepada aurat. Mengapa aurat dikatakan dengan sau'ah? Sebab mata ini tak mau memandangnya. Maka karena ia adalah yang buruk untuk dipandang oleh mata, maka aurat itu hendaklah ditutupi. Maka menutupi aurat. Menutupi aurat. Kemudian mengapa digunakan jasad Habil di dalam ayat ini dengan sau'ah? Karena ia adalah yang mesti ditutupi. Karena mata ini tak suka untuk melihatnya. Apalagi nanti kalau sudah berjalan waktu, bagaimana kalau jasad itu di atas muka bumi ini? Dia akan busuk. Maka tak suka mata kita untuk melihatnya. Bukan mata saja, nanti dia akan mengeluarkan bau. Bagaimana baunya? Nah, busuk. Tak suka pula hidung ini untuk menghidunya. Maka untuk menjaga kehormatan, maka ditutupilah yang buruk atau yang tak suka mata ini untuk melihatnya, karena buruk untuk dipandang. Jadi ketika kata sau'ata disebutkan untuk jasad Habil, membawa makna bahwasanya ia adalah mesti segera untuk dikuburkan. Mesti dikuburkan dan segera untuk dikuburkan. Maka pada hari ini kalau ada orang yang meninggal dunia, maka hendaklah segera dikuburkan. Kalau tidak, nanti bisa mendatangkan fitnah dan nanti tidak tertutupi keburukannya. Nanti orang mengatakan, "Oh, baunya busuk lah." Padahal memang sudah berhari-hari di muka bumi, pastilah akan busuk. Maka untuk menutupi keburukan itu, maka segerakanlah pengebumiannya, penguburannya. Qala ya wailata, maka berkatalah Qabil setelah melihat burung itu menguburkan burung yang lainnya, boleh menguburkan atau menggali lubang, boleh juga. A'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab, celakalah aku. Kata celakalah aku di sini menerangkan tentang keheranan Qabil ke atas dirinya sendiri.
alah, heranlah. Jadi heran ke atas diri sendiri. Heranlah saya pada diri saya sendiri. Nah, biasanya ada orang yang heran dia kepada orang lain. Heranlah, mengapa dia macam itu ya? Nah, itu heran dia pada orang lain. Tetapi di sini Qabil itu heran kepada dirinya sendiri. Heranlah saya, mengapa saya tidak seperti burung gagak itu, yang apabila burung gagak itu tanpa memiliki akal, dia menggali lubang kemudian menguburkan burung gagak yang telah mati itu ke dalam menggali lubang, kemudian memasukkan burung gagak yang telah mati itu ke dalam lubang dan menimbunnya. Burung gagak yang tak memiliki akal saja bisa dia melakukan perbuatan seperti itu. Sementara saya yang memiliki akal, bingung saya bagaimana saya memperlakukan saudara yang saya telah bunuh ini. Betul-betul saya heran ke atas diri saya sendiri lah. Nah, inilah makna ayat ini. Ya wailata, celakalah aku yang tidak memanfaatkan akal yang ada pada diriku ini. Kalau begini, ini perkataan bermakna menunjukkan apa ini? Menunjukkan penyesalan. A'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Mengapa aku ini tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak ini? Fa uwariya sau'ata akhi, maka aku menguburkan jasad saudaraku ini. Fa asbaha minan nadimin, maka menjadilah atau termasuklah Qabil itu salah seorang dari kalangan orang-orang yang menyesal. Menyesal, apa makna menyesal? Menyesal maknanya mengakui kesalahan dari keburukan perbuatan yang telah dilakukan. Menyesal, keburukan yang telah dilakukan, bermakna perbuatan buruk itu telah dilakukan, tetapi merasa bersalahnya sekarang. Perbuatan yang buruk itu sudah berlalu, menyesalnya sekarang. Maka boleh jadi orang yang menyesal itu bisa jadi lama dia menyesal. Mungkin dia melakukan perbuatan itu 2-3 menit saja, tetapi boleh jadi menyesalnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan penyesalan yang seperti itu, yaitu mengaku bersalah atau merasa bersalah terhadap perbuatan buruk yang telah dilakukan, itu adalah bahagian dari hukuman, atau itu bahagian dari itu adalah bahagian dari penyiksaan, siksaan yang ia terima. Maka ada mengatakan sesal kemudian tak ada gunanya. Biasanya kita juga menyesal, tetapi Allah memberikan karunia kepada kita, yaitu Allah lupakan perbuatan buruk yang telah kita lakukan itu, sehingga kita tak menyesal lagi. Kalaulah kita senantiasa ingat kesalahan yang kita lakukan, maka kita akan senantiasa menyesal saja. Maka di antara rahmat Allah, Allah lupakan kita ke atas perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Tetapi kita pula janganlah mau tenggelam di dalam melupakan perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab salah satu untuk mendorong kita ini suka bertaubat kepada Allah adalah mengingat kesalahan atau keburukan yang telah kita lakukan, kemudian kita mengakuinya supaya kita menjadi lebih berharap di dalam memohon ampun kepada Allah, di dalam bertaubat kepada Allah. Fa asbaha minan nadimin, maka termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang menyesal. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Menyesal, Allah, mengapa saya membunuh adik saya? Apakah dengan menyesal tersebut adik itu akan kembali hidup? Tidak. Tapi dia menyesal, bermakna penyesalan itu adalah bahagian dari siksaan. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Dua inilah yang diderita oleh Qabil. Pertama, menderita disebabkan karena kerugian menimpanya, dan yang kedua karena penyesalan itu berlaku ke atas dirinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kerugian,
dan menjaga kita dari penyesalan yang merupakan sebagai hukuman. Dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita melalui iman yang ada pada kita untuk mensucikan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Mudah-mudahan kisah tentang Qabil dan Habil ini ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.